Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah materi PAI, yaitu micro teaching. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita dan kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar pada hari ini. Kita akan belajar di sini hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, dan kita akan membahas dua materi penting. Yang pertama itu ada fikih PAI, fikih ibadah maksudnya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara berwudu dan cara sholat yang benar. Yang kedua, sejarah peradaban Islam. Nah, di sini kita akan mengenal kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, dan bagaimana akhlak beliau menjadi teladan bagi kita semua. Dengarkan ya semuanya, jangan ada yang mengobrol, jangan ada yang bercanda, apalagi yang di belakang-belakang tuh. Nah, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Yang ingin memulai doanya siapa di sini? Nggak ada yang mau. Jadi Bapak aja deh. Nah, langsung ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sudah kita melaksanakan doa. Nah, sebelum masuk ke pelajaran hari ini, Bapak mau absen dulu. Yang namanya disebut bilang hadir, yang nggak disebut jangan ngomong hadir. Nah, Bapak absen dulu ya. Ilham ada. Wahyu ada Wahyu. Oke, ada Zidan ada. Oke. Dinda ada. Haikal ada nggak Haikal? Oke, ada. Siapa nih ya namanya? Susah banget. Marzuki ada. Oke, ada. Muzakir ada. Oke, ada. Rangga ada nggak Rangga? Oke, ada. Zidan ada. Nah, oke, selesai ya absennya. Kita lanjut. Sekarang perhatikan ke depan. Perhatikan di belakang Bapak ini sudah ada materi-materi yang Bapak bahas pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan langkah-langkah wudhu dan gerakan sholat, menunjukkan sikap disiplin dan bersih dalam beribadah, menyebutkan sifat-sifat utama Nabi Muhammad SAW, dan meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung kegiatan pada hari ini kita akan membahas fikih ibadah, yaitu wudhu dan sholat. Anak-anak dengarkan ya. Sebelumnya Bapak mau nanya, kita sholat, kita harus dalam keadaan suci kan? Benar. Salah satu cara bersuci itu adalah berwudu. Apa sih itu wudu? Wudu adalah membasuh anggota tubuh tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil sebelum sholat atau ibadah seperti sholat
yang kita akan laksanakan, yaitu berwudu dulu. Nah, yang pertama, niat dalam hati untuk berwudu karena Allah. Niat udah pada tahu belum niat kayak gimana? Oke, benar. Yang kedua, tadi kan yang pertama tata cara wudu, yang pertama itu niat. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sehingga 3 kali. Jadi berkumur-kumur 3 kali, membersihkan hidung, memasukkan air ke dalam hidung itu 3 kali juga. Yang keempat, membasuh wajah dari atas dahi sehingga dagu, sini sampai sini ke telinga. Yang kelima, membasuh tangan sampai siku, tangan kanan dan tangan kiri. Jadi tangan kanan dulu baru tangan kiri. Oke, udah pada tahu kan? Udah pernah diajarin belum sama orang tuanya di rumah? Oke. Nah, yang ketujuh nih, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi nggak semua kaki dibasahi, cuma telapak kaki sampai mata kaki aja. Mulainya dari kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Biasakan kita memulai sesuatu itu dari tangan kanan atau kaki kanan dulu, yang baik dulu. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan seperti itu. Nah, yang kedelapan, yang terakhir, tertib, yaitu berurutan. Jadi sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi lanjut ke gerakan-gerakan sholatnya. Ayo kita peragakan bersama. Kalian bisa tirukan di rumah. Nilai-nilai dalam berwudu. Nah, yang pertama itu menjaga kebersihan, disiplin, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Selanjutnya ada melatih ketelitian dan ketaatan. Nah, setelah berwudu ini kita siap sholat. Jadi kita kan sudah membersihkan hadas kecil yang sebelumnya tidak berwudu, sekarang wudu langsung sholat. Nah, selanjutnya ada materi, rukun, dan gerakan sholat terdiri dari beberapa gerakan. Yang pertama, ada gerakan takbiratul ihram. Yang kedua, ada ruku, yaitu membungkuk. Yang ketiga, ihtidal, yaitu berdiri setelah ruku. Kan ihtidal, berdiri. Yang keempat, ada sujud. Nah, sujud nih. Setelah sujud ada 5. Tuh yang kelima, duduk antara 2 sujud. Setelah sujud kita duduk ngadap ke bawah. Nah, yang keenam ada tasyahud. Yang ketujuh, yang terakhir ada salam. Nah, sholat mengajarkan kita untuk khusyuk, disiplin waktu, dan patuh kepada perintah Allah. Jadi kalian walaupun masih kecil harus sholat, udah diwajibkan kan di rumah, jangan ditinggalin sholat. Benar gak Ilham? Dengerin kamu. Apa aja sih yang harus dilakukan sebelum sholat? Nah, lanjut ya. Mengapa kita harus berwudu? Sebutkan 3 gerakan dalam sholat. Nah, Bapak mau nanya nih. Bapak mau nanya. Apa aja sih yang harus dilakukan sebelum sholat? Tadi apa? Coba. Kan tadi Bapak udah jelasin. Benar. Apa aja yang harus dilakukan sebelum sholat? Sebelum sholat kan kita harus berwudu dulu. Benar itu. Terus Bapak mau nanya, mengapa kita harus berwudu? Karena apa coba? Karena dengan berwudu itu kita
eh, kan kita tidak tahu kita tuh bersih atau tidak.